Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 449 sampai 450. Bab 449. Sesuatu terjadi. Mendengar perkataan Suzy, Ye Guan merasa sedikit tertekan. Dia tidak berbicara, tapi membungkuk dan mencium bibir Suzy. Tiba-tiba dicium oleh Ye Guan, tubuh halus Suzy tiba-tiba bergetar. Dengan cara ini, Ye Guan berciuman selama beberapa menit sebelum berhenti. Saat ini, wajah Suzy memerah, matanya menawan seperti sutra, dan tubuhnya bahkan lebih panas. Ye Guan memeluk Suzy dan berkata dengan lembut, "Tentu saja aku tahu kasih sayangmu padaku. Aku telah menghindarimu dan berpura-pura bodoh sebelumnya. Ini salahku. Maafkan aku." Suzy menundukkan kepalanya sedikit. "Kalau begitu, apakah kamu juga menyukaiku?" Ye Guan mencium kening Suzy dengan lembut. "Aku menyukainya." Suzy tertawa terbahak-bahak dan memeluk Ye Guan dengan erat. Saat ini, semua keluhan sebelumnya hilang tanpa jejak. Dipegang erat oleh Suzy dan merasakan tubuh batu giok yang panas dan lembut, api jahat tiba-tiba muncul di hati Ye Guan, tapi dia masih menekannya dengan kuat. Ye Guan berkata dengan lembut, "Suzy, aku ingin memberitahumu tentang urusanku." Suzy menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Ye Guan Dao. Sebenarnya, saya adalah Raja Alam Semesta Guangxuan. Keluarga saya." Suzy tiba-tiba gemetar. Masuk, ledakan. Pikiran Ye Guan tiba-tiba menjadi kosong. 10.000 kata dihilangkan di sini. Harap ambil keputusan. Hari kedua, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah yang cantik. Itu adalah Suzy. Saat ini, Suzy sudah berpakaian. Melihat Ye Guan terbangun, Suzy sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Apakah kamu sudah bangun?" Ye Guan mengangguk, lalu memeluk Suzy. Ekspresi Suzy tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Aku sudah menyiapkan makanan untukmu, bangun dan makan cepat." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku masih ingin." Suzy menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku." Ye Guan sedikit bingung. Melihat ekspresi bingungnya, Suzy memutar matanya ke arahnya, lalu membungkuk ke telinganya dan berkata dengan malu-malu, "Sakit." Ye Guan tertegun sejenak. Dia melirik spray di bawahnya. Saat dia melihat sentuhan merah cerah di suatu tempat, dia langsung mengerti. Saat Suzy melihat tatapan Ye Guan, pipinya memerah karena malu. Ye Guan mencium kening Suzy dengan lembut, lalu berkata, "Makan mie." Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur dan mengajak Suzy duduk di meja makan. Ye Guan mulai makan secara langsung. Suzy melirik Ye Guan, matanya sangat lembut, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ekspresinya kembali gelap. Segera, Ye Guan menghabiskan mie-nya. Suzy berdiri dan berkata dengan lembut, "Aku pergi." Ye Guan Dao, pergi ke perusahaan. Suzy mengangguk. "Ye Guan Dao, aku akan memberikannya padamu." Suzy menggelengkan kepalanya. "Kamu harus pergi ke kelas hari ini." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba teringat bahwa dia masih ada kelas hari ini. Suzy tiba-tiba berbisik, Kamu bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi tadi malam tidak pernah terjadi." Mendengar ini, Ye Guan tercengang.
Suzy memandang Ye Guan, tangannya di bawah meja terkepal erat, dan senyuman di wajahnya cukup pucat. Kamu tidak perlu berpikir untuk bertanggung jawab. Di galaksi kita, itu normal bagi pria dan wanita terkadang tidur bersama. Mengenai masalah ini, aku tidak akan mengganggumu. Hanya saja, jika kamu ingin meninggalkan Blue Star, kamu bisa memberitahuku. Kita bisa mengucapkan selamat tinggal seperti teman. Aku akan bekerja. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, berbalik dan pergi, dan pada saat dia berbalik, air mata di matanya tiba-tiba keluar seperti bendungan. Tepat ketika Suzy berjalan ke pintu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Berhenti." Suzy berhenti. Lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ye Guan menghampiri Suzy, dan Suzy dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mencegah Ye Guan melihat wajahnya. Ye Guan Dao, lihat aku. Suzy menggelengkan kepalanya. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Apakah kamu ingin tahu tentang aku? Suzy mengangguk tanpa sadar tapi segera menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin tahu atau tidak? Suzy menunduk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan perlahan mengangkat kepala Suzy, dan saat ini, wajah Suzy berlinang air mata. Ye Guan dengan lembut menyeka air mata dari wajahnya, lalu berkata dengan lembut, aku tahu, kamu sangat pintar, kamu pasti sudah menebak sesuatu. Yang ingin aku katakan kepadamu adalah bahwa kamu adalah milikku, dan kamu ingin menyesalinya sekarang. Tidak lagi. Suzy memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba memeluknya dan menekannya ke pintu. Suzy tiba-tiba panik, aku. Setelah mengatakan itu, wajahnya langsung memerah. Ye Guan membungkuk dan menciumnya dengan lembut di antara kedua alisnya, lalu berkata, bisakah itu dilakukan lain kali? Suzy mengangguk sedikit, telinganya memerah karena malu. Ye Guan berkata dengan lembut, berhentilah memikirkan hal-hal lain, biarkan aku yang menangani semua hal selanjutnya, tahu? Suzy mengangguk, ya. Ye Guan mengeluarkan naring dan menyerahkannya kepada Suzy, apakah kamu masih ingat latihan yang kuberikan padamu sebelumnya? Ada beberapa batu spiritual di sini yang bisa kamu gunakan untuk berlatih. Latihan yang kuberikan padamu adalah yang terbaik. Sebagai selama kamu berlatih keras, kamu bisa menjadi sangat kuat di masa depan. Suzy mengangguk. Oke. Ye Guan tersenyum tipis, pergi bekerja. Suzy ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan mencium lembut mulut Ye Guan, tapi dengan cepat berpisah, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Di dalam kamar, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, gadis ini. Setelah merapikan ruangan, Ye Guan datang ke Akademi Galaksi. Meskipun dia hanya menjadi instruktur paruh waktu di Akademi Kendo, dia akan tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Di Akademi Kendo, Mu Wanyu dan 3 orang lainnya sedang bermeditasi. Ye Guan menemukan bahwa Mu Yun juga telah mencapai kekuatan tingkat ke-9 pada saat ini, dan aura di tubuh Suang Shuang juga menjadi sangat tebal, dengan tanda-tanda terobosan yang samar. Melihat kedatangan Ye Guan, mereka bertiga segera berdiri. Keduanya dan Mu Yun memberi hormat pada Ye Guan. Saya telah bertemu dengan mentornya. Mu Wanyu tersenyum manis dan tidak memberi hormat. Ye Guan menghampiri mereka bertiga.
Dia memandang Mu Yun dan Suang-Suang, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini?" Suang-Suang berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah memahami maksud pedang baru-baru ini, dan saya memiliki sedikit perasaan, tetapi saya tidak selalu dapat mengambil langkah terakhir." Ye Guan memandang mereka berdua, lalu berkata, "Kamu bisa berbelanja di luar." Keduanya memandang Ye Guan dengan bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidaklah cukup hanya mengasingkan diri setiap hari. Kamu bisa keluar untuk mencari udara segar dan bersantai. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu." Setelah terdiam beberapa saat, mereka berdua mengangguk. "Oke." Ye Guan menatap Mu Yun lagi dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana denganmu?" Mu Yun ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Sulit untuk memahami arti pedang." Mendengar ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ini memang sulit, jangan tidak sabar, luangkan waktumu. Sama seperti Suang-Suang, jangan mengasingkan diri di sini. Aku akan memberimu hari libur. Kamu boleh pergi keluar dan berjalan-jalan dan bersantai." Mu Yun mengangguk. "Oke." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pergi." Mu Yun dan Suang-Suang membungkuk hormat, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan memandang Mu Wanyu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Wanyu tidak dapat mempraktikkan metode misterius kosmologi. Oleh karena itu, Mu Wanyu telah mempelajari beberapa pengetahuan seni bela diri dari Mu Yun dan Suang-Suang akhir-akhir ini. Ye Guan memandang Mu Wanyu dengan hati-hati, lalu berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat." Karena itu, dia menarik Mu Wanyu langsung keluar. Ditarik oleh Ye Guan, pipi Mu Wanyu langsung bersinar. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Mu Wanyu ke komunitas Yunhai, tempat tinggal Chizen. Saat memasuki ruangan, Chizen masih asyik menulis naskah. Melihat Ye Guan dan Mu Wanyu, Chizen tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Mu Wanyu memandang Chizen, matanya penuh rasa ingin tahu. Ye Guan menarik Mu Wanyu dan berjalan ke arah Chizen, lalu berkata, "Saudari Zen, Wanyu tidak bisa mempraktikkan kosmologi saya. Saya tidak dapat menemukan alasannya. Tolong bantu saya mencari tahu." Chizen melirik Mu Wanyu, lalu berkata, "Fisiknya agak istimewa." Ye Guan sedikit terkejut. "Kamu memiliki fisik yang istimewa?" Chizen mengangguk. "Fisik surgawi." Ye Guan sedikit bingung. "Apa itu fisik Tianju?" Chizen tersenyum dan berkata, "Hanya saja Tuhan ingin membunuhnya dan memutus semua jalur kultivasinya." Mendengar perkataan Chizen, Ye Guan tertegun. "Apakah kamu masih memiliki fisik seperti ini?" Chizen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, sederhananya, titik akupuntur utama di tubuhnya diblokir, dan energi spiritual tidak bisa masuk ke tubuhnya sama sekali. Bahkan jika dipaksa masuk, dia akan menderita penderitaan yang tidak manusiawi, jadi dia tidak bisa berlatih secara normal." Setelah mendengar perkataan Chizen, ekspresi Mu Wanyu tiba-tiba menjadi suram. Chizen tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, jangan sedih, ini hanya hal kecil." Mu Wanyu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Chizen. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak, apakah ada solusinya?" Chizen mengangguk. "Tentu saja." Mu Wanyu menghela nafas lega. Dia secara alami ingin berlatih, terutama setelah memahami dunia praktisi.
Ye Guan mengangguk sedikit. Kalau begitu saya hanya bisa menunggu sampai tingkat kultivasi saya pulih untuk membantunya mengubah fisiknya. Cizen berkata, tidak akan memakan waktu lama. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mu Wanyu dan berkata sambil tersenyum, kemarilah. Mu Wanyu berjalan mendekati Cizen, tiba-tiba Cizen menunjuk ke perutnya. Tubuh Mu Wanyu bergetar hebat. Saat Cizen menarik jarinya, tubuh Mu Wanyu menjadi lemas. Melihat ini, Ye Guan segera mendukungnya. Tubuh Mu Wanyu sangat lemah dan kekuatannya sepertinya telah terkuras habis. Cizen tersenyum dan berkata, biarkan dia istirahat. Ye Guan mengangguk. Dia menggendong Mu Wanyu ke tempat tidur di sampingnya. Lalu berkata, istirahatlah yang baik. Saat kamu bangun, kamu bisa berlatih dengan normal. Mu Wanyu memandang Ye Guan dan sedikit mengangguk. Iya. Ye Guan tersenyum, lalu menutupi Mu Wanyu dengan selimut, lalu berbalik dan berjalan menuju Cizen. Mu Wanyu melirik Ye Guan, lalu menatap Cizen di kejauhan dengan ekspresi sedih. Ye Guan berjalan ke arah Cizen dan melihat naskah di depan Cizen. Cizen segera menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa membacanya sekarang. Ye Guan berkata dengan lembut, apakah kamu akan selesai menulis? Cizen mengangguk, ya. Ye Guan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan tertegun saat melihat nama yang tertera di sana. Peneleponnya adalah Xuan Yuanling. Ye Guan menjawab telepon, dan suara cemas Xuan Yuanling datang dari dalam. Ya, sesuatu telah terjadi. Ye Guan mengerutkan kening. Babak 450. Ayah dan anak tidak ada hubungannya. Sesuatu telah terjadi. Setelah Ye Guan menutup telepon, dia melihat ke arah Cizen dan berkata, Saudari Zen, saya harus pergi melakukan beberapa pekerjaan. Cizen mengangguk, oke. Ye Guan berbalik dan pergi. Setelah melihat Ye Guan menghilang di depan pintu, Cizen tersenyum tipis, lalu membuang muka, lalu melanjutkan menulis. Villa Xuan Yuan. Ye Guan naik mobil ke Villa Xuan Yuan. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat Xuan Yuanling. Hari ini, Xuan Yuanling mengenakan gaun putih polos dan masih mengenakan kerudung tidak bisa memakan kembang api dunia. Melihat Ye Guan, Xuan Yuanling berjalan dengan cepat. Dia menatap Ye Guan, sedikit gugup. Ye Guan sedikit penasaran. Nona Ling, apa yang terjadi? Xuan Yuanling berkata, ikuti saya. Karena itu, dia menarik Ye Guan dan berlari menuju Villa Xuan Yuan. Segera, Xuan Yuanling menarik Ye Guan ke menara pedang. Pada saat ini, banyak orang kuat berkumpul di depan menara pedang. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari keluarga Xuan Yuanling, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang Ye Guan pernah lihat sebelumnya. Melihat Ye Guan, orang-orang kuat dari klan Xuan Yuan di lapangan semuanya mengangguk sedikit dan menyapa. Mereka sebenarnya tidak mengetahui tentang perselingkuhan Ye Guan dan Xuan Yuanling pada awalnya, jadi mereka selalu mengira bahwa Xuan Yuanling dan Ye Guan sedang menjalin hubungan. Xuan Yuanling hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke menara pedang. Di samping Ye Guan, Xuan Yuanling berbisik, apakah kamu merasakannya? Ye Guan sedikit penasaran, apa yang menekan di bawah menara pedang ini? Xuan Yuanling menggelengkan kepalanya,
Saya tidak tahu. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Suan Yuanling. Suan Yuanling menundukkan kepalanya sedikit. Kami tidak tahu apa yang ditekan. Kami hanya tahu bahwa itu ditekan oleh nenek moyang kami saat itu. Dan setelah bertahun-tahun, tidak ada gerakan di menara pedang ini. Jadi kami semua orang mengira keberadaan yang tertekan sudah mati. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, tidak lama setelah Anda pergi, menara pedang tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan aura yang kuat terus mengalir keluar dari kedalaman menara pedang. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit ketakutan muncul di matanya. Untungnya ada pedang suci Suan Yuan untuk menekannya, jika tidak klan Suan Yuan mungkin sudah tidak ada lagi. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gerakan sebelumnya, sampai hari itu. Apakah itu disebabkan oleh aku yang menjatuhkan pedang Suan Yuan? Suan Yuanling mengangguk sedikit, itulah yang kami duga, mungkin segelnya terlepas saat pedang Suan Yuan dilepas. Namun, kami tidak yakin. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, dua orang tiba-tiba berjalan tidak jauh dari sana, seorang pria tua dan seorang wanita mengenakan gaun cemara biru. Pria tua itu mengenakan jubah ungu dan memiliki janggut serta rambut putih tua, tapi dia terlihat sangat energi, dan auranya sangat kuat. Wanita dengan gaun cedar biru sepertinya baru berusia 20-an. Dia ramping, pendiam dan anggun. Melihat mereka berdua, Suan Yuan Qi, pemimpin klan Suan Yuan, segera berjalan mendekat dan berkata, Tuan Qin. Tuan Qin sedikit mengangguk. Saudara Qi, apa sebenarnya yang disegel di bawah menara? Suan Yuan Qi tersenyum pahit. Saya belum tahu. Menara pedang sekarang dipenuhi aura jahat. Kami tidak berani masuk sama sekali. Kami tidak tahu berapa lama pedang suci Suan Yuan bisa bertahan. Hei. Mendengar ini, Tuan Qin langsung mengerutkan kening. Suan Yuan berdoa, Tuan Qin, mari kita bicara di dalam. Setelah mengatakan itu, dia dan Tuan Qin berjalan ke samping. Wanita berbaju cedar biru memandang ke menara pedang, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah. Di samping, Ye melirik ke arah Qin dan Lao, lalu berkata, Nona Ling, siapa mereka? Suan Yuanling berkata, Qin Yuan, kepala keluarga Qin. Keluarga Qin, Ye Guan tercengang, tapi keluarga Qin, salah satu dari 4 keluarga besar. Suan Yuanling mengangguk, ya. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Qin di sini. Ini adalah keluarga ibuku Qin Guan. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju wanita keluarga Qin. Meskipun dia tidak tahu berapa generasi telah berlalu, keluarga Qin ini dapat dianggap sebagai kerabatnya. Melihat Ye Guan berjalan menuju wanita Lansan, Suan Yuanling memiliki keraguan di matanya. Ye Guan menghampiri wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menyebut gadis itu apa?" Sapaan yang tiba-tiba membuat wanita itu sedikit terkejut. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit keraguan di matanya. Saat ini, Suan Yuanling datang. Dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Ini adalah wanita tertua dari keluarga Qin, Qin Shizi." Qin Shizi, Ye Guan tersenyum tipis. "Halo, Nona Qin, nama saya Ye Guan." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Ayo, tinggalkan informasi kontak kita dan tetap berhubungan di masa depan." Ekspresi Suan Yuanling membeku.
Qin Shizi memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya seseorang menanyakan informasi kontaknya secara langsung. Ini sangat mudah. Melihat Qin Shizi tetap diam dan Ye Guan hendak berbicara, Xuan Yuanling segera menariknya ke samping. Ye Guan sedikit bingung. Kenapa? Xuan Yuanling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu ingin mengenalnya?" Ye Guan mengangguk. Xuan Yuanling meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresi Xuan Yuanling, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu salah paham. Aku hanya ingin mengenalnya dan berteman." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Qin Shizi, yang juga sedang menatapnya saat ini. Melihat ekspresi dan mata Qin Shizi, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Ye Guan hendak melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi pada saat ini, menara pedang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari menara pedang. Ledakan, dalam sekejap, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ye Guan menoleh untuk melihat menara pedang. Di dalam menara pedang, dia merasakan aura yang menakutkan. Namun, dia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya. Jadi dia tidak bisa merasakan keberadaan seperti apa yang ditekan oleh menara pedang. Pada saat ini, pedang suci Xuan Yuan di puncak menara tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan turun dan langsung menyelimuti seluruh menara, segera disegel tidak bisa bocor. Melihat pemandangan ini, Xuan Yuanling menghela nafas lega, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Karena mereka bisa merasakan pedang suci Xuan Yuan tidak akan mampu menekan mereka lama-lama. Dengan cara ini, setelah sekian lama, aura kuat secara bertahap kembali ke kedalaman tanah, dan menara pedang kembali tenang. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku akan masuk dan melihat." Karena itu, dia berjalan menuju menara pedang. Ekspresi Xuan Yuanling berubah dan dia segera meraihnya. Bahaya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Xuan Yuanling ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Guan sudah memasuki menara pedang. Xuan Yuanling ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Qin Shizi merenung sejenak lalu mengikutinya. Setelah mereka bertiga memasuki menara, Ye Guan melihat sekeliling. Pada saat ini, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding menara sekitarnya. Ye Guan melihat ke tanah tidak jauh dari sana, di mana ada susunan rune emas. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia hendak mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari bawah kaki ketiga orang itu. Sekelompok semut, ketika raja ini keluar, mereka akan memakanmu, daging dan darah hidup. Minumlah darahmu. Mendengar ini, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat meraih kedua gadis itu, lalu melangkah mundur dan keluar dari menara pedang. Ledakan, begitu ketiga orang itu keluar dari menara pedang, aura menakutkan muncul dari menara pedang lagi, dan seluruh menara pedang mulai bergetar hebat. Di atas menara pedang, pedang suci Xuan Yuan meletus dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Cahaya keemasan sekali lagi menyelimuti seluruh menara pedang. Namun, kali ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tanah,
cahaya keemasan itu. Di bawah pemboman terus-menerus dari aura tersebut, retakan secara bertahap muncul dalam cahaya keemasan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat dari klan Xuan Yuan di tempat itu menjadi sangat jelek. Mereka tidak tahu apa yang ditekan oleh menara pedang dan pedang Xuan Yuan. Tetapi mereka tahu bahwa jika orang kuat misterius dari bawah tanah dibiarkan keluar, itu akan menjadi bencana bagi klan Xuan Yuan. Ye Guan melihat ke arah cahaya keemasan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini tidak dapat menahannya lagi. Wajah Xuan Yuan Ling tiba-tiba menjadi sepucat kertas. Ye Guan segera berkata, "Biarkan anggota klan Xuan Yuan pergi dari sini." Xuan Yuan Ling tidak ragu-ragu dan segera berjalan menuju Xuan Yuan Qi tidak jauh dari sana. Tetapi pada saat ini, saat suara gemuruh bergema dari menara pedang, kekuatan mengerikan naik ke langit, seluruh menara pedang langsung berubah menjadi bubuk. Ledakan, seberkas cahaya hitam naik ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat dari klan Xuan Yuan di tempat itu menjadi sangat jelek. Di antara pilar cahaya hitam di langit, seorang pria berjubah hitam perlahan keluar. Pria berjubah hitam itu memiliki rambut acak-acakan dan mata merah. Dia memancarkan aura jahat yang mengerikan. Aura jahat ini secara langsung menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berubah. Gelombang gemetar sangat menakutkan. Pria berjubah hitam itu perlahan menutup matanya, mengangkat tangannya, dengan rakus menyerap udara segar di sekitarnya. Kamu memandang pria berjubah hitam tanpa berkata apa-apa. Pria di depannya pastilah pria kuat dari era peradaban ilahi. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan yang lainnya, dan matanya langsung tertuju pada Xuan Yuan Ling dan Qin Shizi. Pria berjubah hitam itu menyeringai dan menjilat sudut mulutnya. Aku sudah ribuan tahun tidak mencicipi rasa seorang wanita. Ye Guan mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar cabul? Setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam, ekspresi Xuan Yuan Ling dan Qin Shizi langsung berubah. Pria berjubah hitam itu maju selangkah, dan dalam sekejap, aura kuat langsung mengunci kedua wanita itu, membuat mereka tidak bisa bergerak lagi. Saat ini, Xuan Yuan Ling tampak pucat, putus asa, keputusasaan yang nyata, di depan orang kuat setingkat ini. Grandmaster hanyalah seekor semut. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya sangat dingin. Ayah, jika kamu menyegelku lagi, ayah dan anak tidak ada hubungannya. Aku serius. Bersambung.